Tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Betul ya? Terus kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Contohnya gini nih. Ana sering mencontohkan biasanya kalau ada pegawai kerja 20 tahun di perusahaan. Lalu atas kerjanya itu dia dikasih sama bosnya villa dengan harga 10 triliun. Ada villa dengan harga 10 triliun. Dikasih emas-emasan semua. Apa pantas dengan kerjaan dia selama 20 tahun? Nggak pantas dia. Engkau mungkin kasih villa harga 1 miliar lah. Atau contoh orang punya motor bebek tahun 80. Dia punya kenalan di showroom Toyota. Berangkat situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ana mau tukar motor ana sama Alphard. Boleh. Kata bosnya ambil aja. Ambil. Ketika bos ini memberikan Alphard kepada temannya, apakah pengganti motornya? Bukan. Nggak bisa Alphard diganti motor tuh nggak bisa. Tapi kenapa dikasih? Kasih sayang dia. Karena dia senang sama nih orang, dia ambil tuh Alphard. Taruh sini motor. Dan Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kita selama hidup ini bisa rukuk, bisa sujud, bisa sedekah, bisa puasa. Itu karena Allah. Apa setelah semua itu kita pantas dapat surga Allah? Sebagai pengganti amalan kita. Ya nggak sesuai lah. Nggak sesuai kalau kita 70 tahun kerjanya beribadah terus. Itu diganti dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi selama-lamanya. Nggak sesuai. 70 tahun pantasnya dapat di surga 70 tahun. Mungkin kalau kita katakan seperti itu. 70 tahun kau bekerja, ya udah aku kasih bonus 70 tahun. Tapi ternyata tidak. Khalidina fiha abada. Hidup di surga selama-lamanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Nggak ada. Sebagai pengganti amalannya nggak ada. Para sahabat bertanya kepada Rasul SAW, wala anta ya Rasulullah. Engkau pun wahai Rasul SAW tidak akan masuk surga dengan amalanmu. Wala ana. Aku pun nggak akan. Kecuali dalam satu kondisi. Illa an yataghammadani Allahu birahmati. Kecuali tatkala Allah meliputi aku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Ada sebuah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj. Kalian nggak apa-apa cerita tentang Bani Israel, nggak apa-apa. Tapi kalian tidak perlu percaya dan jangan didustakan. Dalam cerita itu ada seorang hamba yang hidup 500 tahun beribadah kepada Allah. Lalu pada hari kiamat diperintahkan malaikatnya memasukkan orang ini ke surga dengan rahmat Allah. Apa kata orang ini? Ya Allah, dengan amalanku. Maksudnya kenapa aku masuk surga dengan rahmatmu? Aku kan 50 tahun beribadah, 500 tahun beribadah kepadamu. Maka dikatakan ya kalau mau hitung-hitungan, hitung-hitungan. Antara yang aku berikan dengan yang kau amalkan. Timbang nikmat mata. Nikmat mata itu dengan 500 tahun dia beribadah, timbang. Kita bisa ngelihat nih nikmat mata ini kalau ditimbang dengan amalan kita. Ditimbang langsung lebih berat nikmat mata itu. Kata Allah SWT, masukkan hambaku ke neraka. Lalu hamba ini mengatakan, ya Allah masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Baru kita bisa masuk surga. Ya gimana kita ini akan masuk surga dengan amalan kita? Sebesar apa sih amalan kita? Semua sarananya dari Allah. Beda sama kita nih, bapak-bapak, ibu-ibu kerja di Telkomsel ini sarananya dari siapa? Dari Telkomsel? Bukan, dari Allah. Tangan dari siapa? Dari Allah. Nggak ada Telkomsel ngasih tangan kita.
Kaki ya dari Allah. Jadi yang ada itu Telkomsel memanfaatkan sarana yang dari Allah. Semua sarana dari Allah ini dipakai oleh Telkomsel. Kita kehilangan 2 bola mata. Apa akan dipekerjakan oleh Telkomsel? Minta maaf. Engkau sudah tidak punya sarana untuk bekerja di tempat ini. Dan Telkomsel tidak bisa mendatangkan mata. Sedangkan Allah yang mendatangkan semuanya.